Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Selamat siang menjelang pagi menjelang siang ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, sebelum saya mulai dengan bab berikutnya, karena stokiometri sudah habis ya, silahkan kalau kan saya juga sudah memberikan latihan soal ya, baik itu stokiometri, baik itu kaitannya dengan awal-awal ya sebelum stokiometri, kaitannya dengan asam basa dan seterusnya. Silahkan kalau adik-adik ada yang ditanyakan, baik itu soal atau materi, silahkan Dek. Sebelum saya lanjut ke struktur atom itu sendiri. Udah kerjakan latihan-latihan yang saya berikan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Apakah boleh membahas satu soal dari latihan Bapak yang dari Silahkan. Ya, oke, kalau ada pertanyaan atau yang masih ragu-ragu, silahkan saja. Apakah saya ganti hostnya biar langsung ke siapa tadi namanya? Saya Pak Adi Nugraha. Adi Nugroho ya. Oke, saya kasih ininya Adi Nugroho ke ininya Adi Nugroho. Atau bisa langsung sharing coret-coretnya atau bagaimana? Atau perlu coret-coret? Mungkin saya langsung share screen soal dari Bapaknya ya, Pak. Setelah itu Bapak bisa bahas mungkin. Oh gitu. Adik sendiri belum mengerjakan atau bagaimana? Iya, perhitungan saya pasti salah sih, Pak. Karena itu saya minta. Jangan belum pasti juga ya. Oke, Adi Nugroho ya. Saya kasih Adi Nugroho ininya hostnya. Oke, silahkan Adi Nugroho. Barangkali coretnya bisa kelihatan. Saya udah ganti hostnya ke Adi Nugroho. Silahkan. Bagaimana? Atau kita jawab bersama-sama? Baik, Pak. Saya izin share ini ya, Pak. Oke, silahkan. Yang lainnya juga tolong diperhatikan ya. Silahkan, Dek. Ini dari soal Bapak yang Bapak kirim di grup WhatsApp, soal TPP Iya. 1. Saya ingin ini, Pak, cara mengerjakan nomor 6 itu, cara mengerjakan nomor 7 itu seperti apa, Pak? Oke, sejak nomor 7. Oke. Oke. Kalau gitu, Ade belum mengerjakan? Ya belum, Pak, karena bingung. Oke, belum. Oke. Itu saya ganti ke saya kalau gitu ininya ya, hostnya ya. Oke, saya sharing dulu soal stokiometri ya. Oke, saya ini saya perlu matikan takutnya nanti video saya. Oke, bisa kelihatan Dek? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya besarkan. Oke, nomor 7. Oke, saya biar coret-coretnya langsung ke Word gitu ya. Oke, saya kira semuanya sudah dapat soalnya kan ya? Iya, Pak. Dapat ya? Oke, saya ke Word langsung share ininya, ke sharingnya biar. Oke, bisa kelihatan Word-nya ya? Sudah, Pak. Oke, udah ya.
Nah, saya lihat apa namanya sebentar soalnya, mana soal saya biar. Oke, saya lihat ya, ya langsung. Kan saya sendiri nggak hafal juga soalnya, ntar ya. Sebenarnya bisa lihat di. Oke, ntar. Maaf. Oke, oke, ntar. Soal stokiometri. Oke, TPB. Oke, nomor 7 ya. Oke, saya langsung saja. 7, suatu sampel logam M. Logam. Bisa kelihatan ya, logam M. Halo? Bisa, Pak. Bisa kelihatan Bisa, Pak. saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa Bisa ya? terlihat, Pak. Ada logam M ya dengan massa bereaksi sempurna dengan gas X gitu ya. Oke. Gas H2A, jadi kemudian menghasilkan membentuk senyawa MX. Kira-kira seperti itu. Oke, MX. Oke, nah sekarang kalau lihat dari ininya, ya itu berarti 2mx. Oke, berarti ini 2 ya, kira-kira itu ya. Oke, sesuai dengan persamaan kan ya. Nah sekarang bila diketahui massa keseluruhan bereaksi sempurna yaitu 3 reaksi kan ya, menghasilkan MX gitu kan ya. Kemudian diperlukan di sini 0,158 2 kan ini gas kan ya. Oke. Dan membentuk senyawa di sini 5 gram ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sesuai dengan mol ya, sesuai dengan mol ini kan oke. Jadi dia akan bereaksi dengan segini apa namanya total 341 gram gitu ya, dan menghasilkan nanti segini gram. Oke. Nah, bisa kita buat bahwa kita cari molnya. Oke. Jadi kalau mol daripada X2 adalah segini, maka berapa mol MX yang diperlukan? Berarti adalah 2 kali 0,158 mol, kan kira-kira situ ya. Oke. Kita kan nggak tahu X-nya itu apa di sini kan ya. Oke. Oke. Nah, sekarang di sini juga sama dengan yaitu 3/41 mol AR daripada M, kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, sekarang ada, nah di sini sama dengan mol, perhatikan. Di sini juga sama dengan mol, sama ya, 0,0158 mol. Nah, sekarang dari lihat perbandingan mol, oke, maka ini akan bereaksi sempurna dengan ini. Oke. Atau bereaksi sempurna dengan ini, kira-kira seperti itu. Hasilnya ini kan kira-kira seperti itu. Nah, sekarang reaksi kan ini kebetulan
apa namanya, kalau lihat dari molnya gitu ya, dari sini saja bisa. Oke, nah, gimana ya, M, oke, jadi mol ini sebanding dengan mol ini. Oke, jadi kalau ini adalah molnya, ini adalah mol. Nah, problemnya adalah kita tidak tahu AR daripada M berapa, AR daripada X berapa. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, maaf, kalau diselesaikan dari ekivalen, ya kita bisa langsung ekivalen sebentar dulu ya. Jadi ekivalen daripada M sebanding dengan ekivalen daripada apa namanya, MX yang dihasilkan. Di sini X-nya tidak tahu ya berapa yang dicari apa bentar. Suatu sampel unsur M dengan massa yang bereaksi dengan mol X2. Oke. Tentukan membentuk senyawa MX, tentukan senyawa MX tersebut. Nah, sebentar. Nah, seharusnya Permisi Pak, boleh bertanya nggak? Harusnya ada dua. Gimana? Itu MX-nya kan ada gram, ada molnya ya. Lalu Iya, AR-nya si M kan bisa dicari. AR ya, oke. Ini kan ada tiga persamaan, ada dua variabel ya, benar ya? Iya Pak, M dan X itu kan ya. Ya massa sama mol kan berarti bisa mencari MR-nya si MX-nya. Segini gram dibagi dengan sebentar M ditambah dengan AR daripada X ya, dan ini dan sampai perhatikan di sini kan ya, itu sama dengan ini X, ini setengah, kan ini beri X 22 kali 0,158. Nah, ini persamaan kedua, 3/4 AR daripada M, dan itu nanti akan sama dengan, kalau kita perhatikan, kan 2 mol daripada M bereaksi dengan setengah mol, kan kira-kira itu. Dan ini nanti akan sama dengan setengah kali 0,0158 mol. Jadi MR-nya kita bisa tahu, AR-nya. Kalau ini tahu, kita bisa tahu deh. Coba hitung. Saya ulang sekali lagi. Dari pertama, bahwa mol, saya ulang sekali lagi, mol F kan sama dengan 4,52 gram dibagi AR M plus AR daripada X. Dan ini nanti akan sama dengan 2 kalinya daripada mol X2 yang diperlukan. Benar nggak, Dek? Halo? Maaf Pak, tadi rada putus-putus sedikit. Oke, saya ulang sekali lagi kalau gitu ya. Saya hapus kalau gitu biar lebih jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Bentar. Tadi izin bertanya Pak. Sekarang kalau gitu saya, ya.
Jadi Ini tuh di reaksinya tidak bisa memakai ini Pak, kekekalan massa. Jadi kan kalau diketahui tadi 4,52 gram, terus yang si M-nya itu 3,41 gram, apa kita nggak bisa langsung asumsiin bahwa unsur X2 itu 4,52 dikurang 3,41 berdasarkan kekekalan massa. Gimana Pak? oh bisa juga ya. Yang penting kalau menurut persamaan gitu ya, sesuai dengan persamaan mol gitu ya. Oke, perhatikan. Kalau dia dari reaksinya kan ini kan sederhana banget ya, logam M ya. Oke, sesuai dengan M bereaksi dengan X2 pasti akan menghasilkan seperti ini kan ya. Ini kan logam kan murni. Oke, masanya tahu. Kemudian massa daripada MX-nya tahu. Oke, kemudian mol ininya tahu. Nah, sesuai dengan persamaan mol, 2 mol M akan diperlukan 1 mol ini. Oke. Sedangkan menghasilkan 2 mol RX. Nah, molnya tahu, perhatikan masanya tahu, kita bisa mencari MR-nya. Maaf, kita kan AR. Nah, biar selesai satu-satu ya. Coba selesaikan ini satu-satu, saya kira pasti dengan 2 sekali lagi ya. Jadi ini 4M plus AR daripada X. Oke. MX. Persamaan sudah diketahui soalnya kan ya, beda dengan yang di bawahnya nanti. Oke. Nah, mol ini karena ini sesuai dengan ini sebanding dengan yaitu pada mol 0,1 persamaan pertama. Jadi kalau ini 2, ini 1 pasti setengah daripada mol, akses. Nah, dari sini kita bisa satu persamaan. Perhatikan satu persamaan. Oke. Nah, dari persamaan ini, bahwa 3,41 gram dibagi dengan AR daripada M, dan ini kan sesuai dengan reaksi sempurna bahwa 2 mol M akan diperlukan 1 mol daripada X2. Oke. Nah, karena ini ada angka 1 berarti kan ya. Oke. 0,158. Dari sini kita bisa tahu AR daripada M. Oke. Dari persamaan ini angka persamaan 2. Oke. Dari persamaan 2 kita tahu AR daripada M. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita bisa tahu daripada kalau kira senyawanya apa kan kira-kira itu pasti apa, apakah kelihatannya ini adalah brom, kira-kira itu sesuai dengan reaksi Dek. Oke Dek. Bapak izin interupsi Pak. Ya. Ini di saya aja atau gimana ya, suara Bapak kurang kedengeran, kresek-kresek gitu. Nah, nggak tahu saya. Ya, Apa ada. saya Maaf Pak, mungkin Iya koneksinya Pak, lagi kurang putus baik. banget Pak. Oke, kalau gitu saya ganti pakai apa namanya Telkomsel ya, sebentar ya. Saya pakai apa Telkom di rumah ya. Coba ganti saya lagi ya. Bentar ya, oke. Saya ganti pakai Telkom ya. Oke. Oke, bisa kedengeran sekarang deh? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa, Nah, Pak. saya ulang sekali lagi ya. Sesuai dengan reaksi,
bahwa M dengan X2 akan menghasilkan MX gitu ya. Oke, di mana diketahui massa M-nya bereaksi sempurna dengan mol total daripada X2 sebesar 0,0158. Kelihatan slide saya deh, coret-coretan saya? Terlihat, Pak. Nah, dan ini akan menghasilkan 4,52 gram MX. Nah, sesuai dengan persamaan, oke, sesuai dengan persamaan, bahwa karena mol total, kalau sesuai dengan persamaan, bahwa 2 mol M akan diperlukan 1 mol X2 dan menghasilkan di sini 2 mol MX, kan kira-kira seperti itu. Karena masanya saya tahu, saya bisa mencari mol daripada MX, yaitu 4,52 dibagi massa berat molekul daripada MX. Berat molekul MX sama dengan AR daripada M plus AR daripada X. Bisa ngikutin, Dek? Dan ini sendiri ya pasti akan sama dengan setengah mol daripada X2, oke, sesuai dengan persamaan reaksi, yaitu setengah kali 0,0158. Bisa kelihatan, Dek? Halo? Iya, Pak. Nah, ini berarti persamaan satu. Karena ada 2 variabel di sini, Dek, yaitu ARM dan ARX. Oke? Nah, sekarang saya punya persamaan yang kedua, bahwa 2 mol M pasti akan diperlukan 1 mol X2. Karena kita sudah tahu mol X2-nya, maka saya bisa mencari kalau mol M itu sama dengan 3,41 dibagi AR daripada M. Benar, Dek? Halo? Nah, dan ini sendiri sama dengan setengah daripada mol X2. Setengahnya berapa? 0, setengah kali 0,0158. Oke? Nah, dari sini persamaan 2, saya bisa mencari AR daripada M. Oke? Kalau saya tahu AR daripada M, saya di susunan berkala, pasti saya tahu osatnya apa. Oke. Nah, kemudian dari persamaan 2 dan persamaan 1, saya bisa mencari AR daripada X. Oke. Nah, kalau X-nya tahu, nah saya bisa mencari unsur X itu apa. Ya, salah satu bisa saja fluor, bisa saja klor, bisa saja brom, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Dek. Coba dihitung, Dek, sekarang, Dek. Coba dihitung ya, sama-sama, Dek. Bisa ngitung, Dek, ini, Dek. AR daripada M berapa, Dek? Halo? Bisa kedengaran suara saya? Halo? Terdengar, Pak. Nah, sekarang bisa ngitung AR daripada M berapa, Dek? 3,41 dibagi dengan setengah kali 0,0158. Berapa, Dek? Bapak izin bertanya. Silakan. Yang M itu kan ada 2, nanti 2 kali ARM atau tetap 1 aja, Pak? Yang mana? Yang buat nyari ARM. Karena ada 2 itu ARM. jadinya. Nah, perhatikan. Saya kan udah tuliskan di sini ya. Atau gini juga boleh. Oke, karena diperlukan 2 kali 3,41 dibagi ARM ya. Dan ini nanti akan sama dengan 0,0158, sama saja kan, Dek? Kan 2 mol M diperlukan 1 mol daripada X2, kan sama kan, Dek? Dengan yang tadi ini persamaan 2. Oke? Baik, Pak. Nah, ARM berapa, Dek? Massa atom M bisa dihitung? 431,64. Berapa? 431,645. 431,6455. 431.
Kalau dari perhitungan seperti itu. Ini Pak, mungkin Bapak salah di mallnya Pak. Itu Oh, harusnya salah 2 di mall, bukan setengah kali ya. Kenapa, Dek? Mungkin itu harusnya 2 bukan setengah. Yang mall M-nya Pak. Kan 2 mol X ditambah, sebentar, harus teliti ya. X2 menghasilkan 2 MX kan ya? MX2 kan ya? Maaf, ini soalnya MX2 atau MX ya? MX ya? MX saya, Pak. MX. Maaf, salah berarti ini ya. Apa? Maaf. Oh, berarti hasilnya MX saja kan ya? Iya, Pak. Hasilnya MX saja. Tapi MX saja. reaksinya Berarti reagennya reaksinya MX. di sini kan X2 ini kan berarti kan X2. Oke, berarti di sini kan 2MX, berarti di sini 2 kan, benar Dek? Udah benar dong? Itu Iya, maksudnya benar, Pak. Yang di bawah Pak yang N sama dengan GR prime R. Nah, N dari mol dari M itu kan 2 kalinya mol X2 Pak. Kita 3,41 dibagi AR itu kan sama dengan setengah daripada mol X2. Oke, anggap saja misalkan di sini ya. Anggap aja Bukan ini 2 kalinya, Pak. 1, berarti ini setengah kan Bukannya ya? 2. Bukan 2 kalinya Pak. Setengah kan ya? Oke, anggap aja gitu. Ya, Kalau seperti itu berarti gram dari M sama X2 sama dong, Pak? oke. Nah, sekarang kalau massa M-nya tahu, saya bisa tahu sama dengan setengah mol daripada X2, benar nggak? Nah, sebentar biar nggak salah ya. Sesuai dengan reaksi bahwa 1 mol M diperlukan setengah mol X2. Oke. Kalau molnya daripada 3,4 M-nya tahu dibagi AM, oke, berarti sebentar. Ini diperlukan 0,015 mol ya. Mol berarti sesuai dengan reaksi kan harus 2 kalinya di sini berarti kan. Kalau ini segini mol, maka M-nya yang diperlukan 2 kalinya kan ya? 2 mol kan? Iya, Pak. Ya. 2 mol. Oke. Berarti kalau ini segini mol, oh berarti ini 2 kalinya dong ya. Benar nggak, Dek? Halo? Kok bingung saya? Iya, Pak. Nah, ini udah lama nggak pernah ngitung-ngitung ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau massa segini berarti mol M diperlukan setengah mol daripada X2. Nah, kebetulan mol X2 adalah 0,0158, maka mol daripada ini itu berarti 2 kali daripada ini kan kira-kira segitu deh. Berarti benar ya ini ya. Nah, sekarang berapa AR-nya, Dek? Sekitar 108. Berapa? 100? Sekitar 108. 108. Berarti kan kira-kira nanti AG ini ya. 107,9. Iya, Pak. Kalau AR-nya 108. Nah, sekarang X-nya berapa, Dek? Sekitar 35. 35,1. 35,6. Berarti apa kira-kira, Dek? CL. Nah, jadi rumus senyawanya adalah AgCl. Kira-kira seperti itu, Dek. Nah, ini ketelitian yang berkaitan dengan persamaan reaksi ya. Seperti tadi kan saya salah kan? Ya, kaitannya berkaitan dengan mol yang diperlukan untuk reaksi sempurna dan sebagainya. Bisa ngikutin deh yang bertanya tadi? Ya, saya udah mulai paham idenya, Pak. Terima kasih. Oke, ya tinggal menghitung saja nanti ya. Yang penting 2 persamaan, 2 variabel yang akan dicari, bisa dikerjakan. Nah, kalau udah AR sudah tahu, ya kita tahu elemennya atau unsurnya ada di susunan berkala. Kalau 108 pasti kira-kira AG lah ya.
Kalau 3,5,6 ya kira-kira mendekati paling-paling adalah CR. Kira-kira seperti itu deh. Nah, apa namanya? Memang untuk mengerjakan soal-soal ini ada kebiasaan. Semakin sering itu akan semakin cepat deh, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mengerti ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan deh. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke, nomor 7 bisa selesaikan. Ya, ini kan apa namanya sebenarnya konsep stokiometri sebenarnya ya, kaitannya dengan mol, kaitannya dengan massa. Oke. Nah, ini kebetulan reaksinya adalah sempurna, ini jauh lebih gampang dibandingkan kalau tidak sempurna nanti ada pembatas dan sebagainya ya. Ada lagi deh soal stokiometri? Mudah-mudahan enggak. Silahkan deh, lagi deh, kalau ada. Kalau ada lagi, nah ini kan banyak stokiometri contoh-contoh latihan ya, apalagi ujiannya nanti luring ya. Oke, jadi nggak pilihan A, B, C, D ya. Kalau kemarin-kemarin apa namanya, karena daring ujiannya biasanya ada pilihan ganda. Walaupun juga menghitung sih ya, atau mengisi kira-kira situlah ya. Nanti karena luring, ya nanti harus membiasakan diri dengan apa namanya pengerjaan secara essay seperti itulah ya. Jadi konsepnya mol kayaknya kan kaitannya dengan persamaan reaksi. Masih ada lagi deh? Masih kedengaran suara saya kan? Terdengar kok. Oke. Tapi kalau kita diajarkan ekivalen, itu akan jauh lebih mudah. Kalau yang berkaitan dengan reaksi-reaksi redoks seperti ini. Ini kan reaksi redoks juga kan ya. Namun karena memang apa namanya di dalam buku juga jarang sekarang digunakan apa namanya normalitas ekivalen ya per liter. Jadi ya otomatis kita gunakan aja persamaan biasa yaitu persamaan mol ya. Jadi persamaan reaksi harus selesai terlebih dahulu baru bisa menyelesaikan reaksinya apa perhitungannya kira-kira seperti itu. Masih ada lagi deh? Atau saya lanjut ke struktur atom? Mungkin bisa dilanjut materi. Ya, oke. Mohon dong latihan-latihan dikerjakan ya. Jadi kalau memang ada perlu diselesaikan bersama, ya kita bisa selesaikan bersama. Ya kadang-kadang juga kalau saya mungkin konsepnya ya artinya masih ingat gitu ya. Tapi kan kadang-kadang dalam perhitungan ya seperti tadi antara setengah 2 itu kan kadang-kadang juga apa namanya sering salah gitu ya. Jadi dengan kebiasaan jadi untuk mengurangi kesalahan ya karena udah tangan jalan, pikiran juga jalan dan sebagainya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut dengan struktur atom ya. Oke. Pokoknya kapanpun ada pertanyaan, oke, kita akan tetap
diskusi berkaitan dengan soal atau teori, silahkan saja. Oke, saya share dulu slide-nya. Slide-nya. Oke.